Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Berarti kalian semua sedang mampir di Mang Dawir Channel. Channel di mana Mang Dawir menceritakan banyak hal-hal horor dan juga mistis, ataupun juga hal-hal penuh dengan misteri. Jika kalian suka tentang hal-hal seperti ini, berarti kita satu frekuensi. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kalian mendengarkan ceritanya, jangan lupa ketik tombol subscribe di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan update-update tentang cerita-cerita horor dan juga misteri. Cari tempat yang nyaman, siapkan cemilan, kita mulai ceritanya kawan. Kisah ini diceritakan pada saat tahun 2002 oleh seorang remaja, kita sebut saja namanya, saat itu remaja ya, sekarang mungkin dia udah seumur saya juga. Kita sebut saja namanya Irawan dan juga kekasihnya yang bernama Ratna. Sebut saja Ratna maksud saya. Mereka saat itu adalah saat-saat dimana hal paling tersibuk, karena mereka duduk di kelas 3 SMA. Awal-awal tahun itu adalah awal-awal yang berat bagi mereka, karena mereka harus mempersiapkan ujian, di mana mereka mengisi waktu-waktu dan hari-hari itu dengan mengisi dengan les, dengan adanya TUC, tes uji coba, kalau mungkin sekarang namanya tryout mungkin ya. Pada suatu ketika mereka dapat jadwal untuk tryout itu di hari Sabtu. Bisalah mereka menyelesaikannya hingga waktu tepat jam 3 sore. Namanya sepasang kekasih. Mereka ingin mencoba memulihkan beberapa hari yang sangat penat gitu kan. Hari-hari yang benar-benar sudah berat sekali bagi mereka untuk ya berdua lah, untuk memadu kasih anak remaja saat itu. Cobalah mereka untuk ada ide menonton, ini ide dari si seorang dari perempuannya, dari kekasihnya itu, dari Ratna, untuk menonton film di bioskop. Dia mencoba ide nonton itu ya untuk coba refresh lah, healing untuk bahasanya zaman sekarang ya. Jadi coba ya yang kita ke bioskop aja yuk. Ratna ngomong seperti itu. Sebenarnya Irwan ragu untuk pergi ke bioskop. Bukan ragu karena dia masih stres atau apa, bukan. Uangnya cukup atau enggak. Ini cerita benar, saya ceritain. Nah, ya ternyata selayaknya pasang kekasih, Ratna pun tidak mau memberatkan semuanya pada Irwan. Ratna bilang, udah tenang aja yang, kita patungan. Wah, mendengar cerita itu, Irwan pun berasa pucuk dicinta ulang pun tiba. Mempunyai kekasih yang sangat memahaminya. Siapa sih yang gak mau ya. Nah, akhirnya mereka coba pergi ke bioskop terdekat dengan sekolahannya, yaitu di salah satu tempat bioskop. Mereka pergi ke situ hendak menonton film yang ingin mereka tonton. Setelah mereka lihat, ternyata film yang ingin mereka tonton sudah mulai, sudah lewat setengah jam lebih. Berasa gak mau ketinggalan cerita atau bagaimana, Ratna bilang, yang kita di jadwal berikutnya aja deh. Irwan pun coba menjawab dan bertanya kepada Ratna, emang kamu boleh yang kalau kita nonton yang jam setengah 6, nanti kamu pulang malam? Ya, Ratna pun menjawab, ya nanti kan aku diantar sama kamu. Sahut Ratna seperti itu. Dalam hati Irwan mencoba mengiyakan, karena itu juga jadi hal-hal yang jarang, momen yang jarang bagi dia untuk mengantarkan Ratna pulang ke rumahnya. Pernah pun itu satu kali untuk mengantarkan saat itu di awal-awal mereka PDKT.
Tapi selang waktu, kenapa? Hanya sekali karena memang orang tuanya melarang Ratna untuk berpacaran, untuk fokus untuk sekolah. Jadi kita bisa bilang mereka pacarannya secara backstreet. Nah ini momen mungkin bagi Irwan, mungkin yalah, udah mau kelulusan kali ya, kita cobalah, mudah-mudahan pas nganterin ada sambutan baik dari keluarga Ratna. Oke, kata Irwan, aku anter yang. Boleh ya? Ya boleh lah, sahut Ratna. Singkat cerita mereka akhirnya menonton jadwal jam 5:30. Film itu bergulir dengan durasi 1 jam lebih 50, ya hampir 2 jam. Ada satu kejadian sebenarnya di dalam bioskop ini yang sebenarnya saya juga nggak mau nyebutin, tapi memang udah jadi rahasia umum ya dari kaum yang terdahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kayaknya kalau orang pacaran tuh kayaknya quotes and quotes ya ada lah, mungkin di bioskop kita nggak tahu ya. Ya mereka pun melakukan hal itu. Ya sedikit melakukan kebiasaan atau habit anak muda yang sebenarnya nggak patut dicontoh. Mungkin saat itu mereka sedang kasmaran-kasmarannya, mencoba untuk, ya penasaran. Saat itu juga ada momen kita tahu di bioskop itu seperti apa kan, memang terjadilah sesuatu di situ, di bioskop itu. Singkat cerita bioskop sudah selesai, waktu menunjukkan jam 8 kurang. Akhirnya Irwan dan Ratna menuju rumah Ratna untuk pulang. Pada saat itu Irwan mengantarnya tidak menggunakan sepeda motor tapi menggunakan angkot. Wah, kebetulan cukup nih uang gua kayaknya, dalam hati Irwan, buat bolak-balik nganterin si Ratna. Tibalah di depan perumahan, berhentilah angkot itu di depan gapura si perumahannya Ratna. Dari gapura menuju rumah Ratna itu ada sekitar 100 meter itu jembatan dari jalan raya menuju jalan raya gapura gitu ya. Itu ada jembatan. Jembatannya itu ya dilewati sungai kecil. Mereka lewat di situ. Nah, di jembatan itu hanya ada gapura dan lampu jalan temaram gitu ya. Kanan kiri sebelah, di kiri sebelah sungainya itu ada beberapa pohon bambu yang sangat lebat. Jalanlah mereka berdua pelan-pelan. Dalam hati Irwan, duh, pengen rasanya nih lama nih jalan sama Ratna. Momen gini jarang-jarang. Dalam hati, mungkin begitupun Ratna, kita nggak paham karena Irwan yang cerita. Setelah itu jalanlah mereka 100 meter, itu tidak terlalu jauh, langsung ada di blok pertama dari perumahan itu. Irwan sudah melihat rumah awal dari perumahan itu. Coba tarik tangannya Ratna. Di situ dia ingin mencoba mendapat momen kembali. Di bawah pohon bambu yang rindang, sedikit gerimis rintik-rintik saat itu. Irwan coba narik tangan Ratna lalu memeluknya. "What? Nanti ada orang," Ratna bilang kayak gitu. Irwan bilang, "Ini momen yang aku gak pernah ngerasain kayak gini. Ntar ada orang, aku gak enak, banyak tetangga nanti lihat." "Gak ada kok, kosong," Irwan ngomong gitu. Akhirnya dengan memberanikan diri, dengan adrenalin atau libido yang tinggi, seorang remaja penuh dengan pubertas, mendaratlah mulut Irwan di mulutnya Ratna. Suatu kebodohan, habit anak remaja ya, mungkin kita juga semua pernah mengalami ya. Ya
Tapi itu tidak patut dicontoh untuk semuanya. Selang tidak lama, ada suara daun batuk. Mereka kaget berdua. Ada orang kan yang malu nih aku, kata Ratna. Irwan pun menoleh kanan kiri. Tapi nggak ada yang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi ada suara batuk. Suaranya ini pun bukan suara sayup-sayup, tapi benar-benar terdengar jelas. Seperti suara kakek-kakek yang batuk benar-benar menusuk ke telinga mereka. Paniklah mereka. Akhirnya, "Yang lari yang, aku takut," Ratna bilang seperti itu. "Ayo yang," larilah mereka di bawah rintik gerimis hujan. Dengan capeknya, tibalah di depan rumah Ratna dan Ratna kaget. Ternyata di depan sudah ada ayahnya sedang menunggu Ratna, kepulangan Ratna. Sontak Irwan pun kaget. Mampus ini gue kena omel pasti dalam hatinya Irwan. Karena Irwan sudah punya memori yang terdahulu saat mengantar Ratna saat zaman PDKT waktu itu. Di awal-awal dia PDKT untuk coba antar Ratna pulang. Ya di situ orang tuanya marah, tidak mengizinkan anak perempuannya itu pacaran karena bertujuan untuk fokus untuk belajar gitu kan. Ekspresi dari ayahnya Ratna awalnya memang penuh dengan ketegangan gitu ya, kayak yang udah mau emosi gitu. Tapi saat Irwan, "Assalamualaikum om," ya Wan, salam. Itu jarak di depan pagar rumah. Jadi Irwan gak masuk, masih di luar. "Udah masuk gerimis," kata ayahnya Ratna. "Wan, aku masuk ya." "Yaudah ya, kamu hati-hati pulang ya," Ratna bilang seperti itu pada Irwan. "Iya baik." "Om pamit ya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata ayahnya Ratna. Pulanglah Irwan. Dan ternyata ayah Ratna bilang seperti ini kepada Ratna. "Kamu diantar ayahnya Irwan juga ya?" Ratna pun kaget. Diantar ayahnya Irwan. Ternyata menurut pandangan ayahnya Ratna, di belakang itu ada sesosok kakek-kakek. Ya, ayahnya Ratna nyangkanya itu ayahnya Irwan. Ratna pun bingung maksudnya ayahnya apa, karena orang kita cuma jalan berdua kok ya. Ratna pun bilang gitu. Masa sih ayah kali lagi emosi itu pandangannya. Ya mungkin ayah halusinasi kali. Itulah saut ayahnya Ratna. Masuklah mereka ke dalam. Dan ternyata rok Ratna penuh dengan darah. Ibunya Ratna pun bilang, "Kamu dapet ya nak?" "Oh iya aku dapet bu." Situlah hal mulai terjadi. Kita balik lagi dulu ke Irwan. Irwan pulang dengan rasa takutnya akan batuk tadi itu sebenarnya sudah hilang karena melihat wajahnya ayahnya Ratna yang lebih horor. Jadi pikiran dia, aduh selamat gak dimarahin, dalam hatinya Irwan. Tidak lama berselang, saat masuk untuk melewati jembatan itu yang tadi ada pohon bambu rindang, itu di depan itu sudah jalan umum untuk menyetop angkot untuk pulang. Ada suara yang memanggil Irwan. "Wan, Wan." Lah, kok suaranya mirip suara Ratna? Irwan bilang seperti itu. Boleh nggak ya? Irwan sempat berpikir seperti itu. Manggil lagi sekali. "Wan!" Lebih kencang dari yang sebelumnya. Akhirnya Irwan pun menoleh. Lihat, oh iya Ratna. Dengan baju yang sudah basah.
tapi sudah berganti pakaian, sudah tidak memakai baju seragam lagi. Dengan menggunakan daster panjang, Irwan pun bingung. Kenapa ayah kok ngejar aku? Kata ayah, ntar dulu pulangnya, hujan. Enggak kok gerimis. Ayo ini kata ayah, ayo mampir dulu. Wah, Irwan ragu-ragu di situ. Apa nanti saya kena omel ya? Ya udah deh, dalam hati Irwan. Harus respect lah ya sama calon mertua, masa ia disuruh mampir nggak mau. Akhirnya Irwan pun ikuti Ratna. Terus mereka jalan berdampingan menuju rumah Ratna. Irwan merasa kenapa dingin sekali. Apa mungkin karena aku kehujanan ya, kegerimisan gitu. Karena baju sudah bukan kuyup tapi basah-basah karena gerimis. Kok dingin banget ya, dalam hati Irwan seperti itu. Sepi sekali jalan menuju rumah Ratna. Akhirnya Ratna bilang, ayo Wan masuk. Dalam hati Irwan, boleh nih apa nih? Dengan senang hati dong Irwan akhirnya masuk. Assalamualaikum. Gak ada yang menjawab. Ratna diam di sebelah Irwan. Ayo kamu dulu. Irwan bilang seperti itu. Ya udah masuk aja, kata Ratna. Akhirnya Irwan masuklah. Sepi sekali keadaannya rumahnya Ratna. Ada yang aneh nih. Irwan ngerasa kayak gitu. Adalah sesosok nenek-nenek di dalam rumahnya. Lah. Assalamualaikum Nek. Nenek itu hanya melihat muka Irwan dan mengangguk. Mungkin Irwan bilang, oh neneknya Ratna kali sedang menginap. Atau memang mungkin tinggal di situ. Karena Irwan pun belum tahu keadaan bagaimana rumahnya Ratna di dalam, seperti itu belum tahu. 2 kali mengantar pun itu depan pagar dua-duanya. Duduk nak, kata nenek tersebut bilang. Irwan pun duduk. Tadi kan Ratna menyuruh Irwan untuk masuk duluan. Tak lama kemudian Ratna keluar dari pintu ujung di dalam rumah, mendekat dapur. Perasaan tadi gua masuk duluan, kenapa Ayang Beb udah ada di sana duluan ya? Ratna datang dengan membawa secangkir teh hangat dan juga cemilan. Ya, Ratna pun menyuguhkannya kepada Irwan. Sebentar ya Wan, aku kamar dulu. Ratna bilang seperti itu setelah menyuguhkan makanan dan teh hangat. Tidak lama kemudian keluarlah seorang kakek. Loh, kok kakek? Kakeknya Ratna kali. Duduklah kakek itu berdampingan dengan neneknya di meja tamu, di depan hidangan dan teh hangat. Bapaknya Ratna mana? Irwan pun bingung saat itu. Kakeknya gak mungkin bapaknya, karena bapaknya gak kayak gitu, ayahnya gak kayak gitu mukanya. Irwan kan sudah 2 kali lihat, belum kakek-kakek. Akhirnya kakek-kakek itu berbicara kepada Irwan. Dileut. Dalam arti bahasa Sunda, dileut itu artinya minum. Oh nyaki, Irwan pun bilang seperti itu. Dengan keadaan kebasahan dingin, akhirnya dia minum juga. Minum Irwan. Sok dituang cemilana, kata kakek. Silahkan dimakan cemilannya, katanya. Sebelum Irwan akan memakan cemilan, ada rengginang, ya makanan-makanan kampung lah. Pada saat itu ada rengginang, kembang goyang, wajik. Tapi pikir ini kayak makanan abis hajatan gitu kan. Jarang-jarang gitu ada rengginang, wajik, kembang goyang gitu. Makanlah dia. Sempat ingin menanyakan sambil makan. Telan makanannya lalu dia bilang, punten Ki, ayah Narata Pak di mana Ki?
hanyalah seperti itu. Sontak nenek dan Aki langsung melihat mukanya Irwan dengan mata tajam melotot. Sia. Cenah. Ada cenahnya, itu dari saya cenahnya. Sia. Katanya. Artinya itu kamu, tapi dengan bahasa kasar di bahasa Sunda. Hah, kaget dong Irwan. Kunaon Ki? Sok lalaura di kampung Batur. Artinya ya suka macam-macam lah di kampung orang. Gak paham lah. Seketika Irwan merasa aneh, merasa berat sekali. Pundaknya bulu kuduk dia merinding. Ki, saya pamit uihnya Ki. Mau bisa balik sia. Irwan ngomong untuk pamit. Tapi si kakek bilang, lu gak akan bisa balik. Kaget dong, maksudnya apa kan dalam hati Irwan. Keluarlah Ratna dari kamarnya, tapi dengan keadaan membelakangi Irwan. Mundur dia, jadinya mundur. Ya. Tapi tidak menapak, jadi kayak melayang aja gitu. Lah, kok Ratna kok mundur ya? Dengan rambut terurai. Jadi Ratna tuh rambutnya panjang segini terurai. Saat membalikan badan, ternyata bukan Ratna. Tidak ada rupa wajah, hanya sepasang mata merah. Dengan suara cekikan teriak. Semuanya teriak, kakeknya teriak, neneknya teriak. Dan Ratna yang dikira Ratna itu pun teriak, padahal bukan Ratna. Irwan tidak tahu Irwan harus berbuat apa. Ya Allah, hampura. Hanya cuma bisa bilang gitu sih Irwan. Sia udah kelalaki mesum. Kata kakek tersebut. Mau bisa balik sia di dia. Hampura Ki, hampura, ya Allah hampura. Irwan hanya bisa bilang gitu. Sontak keadaan mulai mencekam. Badan Irwan berat, tidak bisa merasakan, energinya seperti terkuras. Untung alhamdulillahnya pintu rumahnya Ratna itu seperti terbuka. Dah! Terbuka dari luar, kayak terbawa angin. Nah, di situ ada seseorang yang memanggil, bukan memanggil namanya, tapi memanggil, Dek. Dek. Irwan hanya menoleh, tapi tidak ada orangnya. Dia mau ngomong tolong pun tidak bisa, mulutnya seperti terkunci dan terpaku melihat 3 makhluk yang ternyata makhluk yang sangat mengerikan. Dek, istighfar Dek, istighfar. Ada suara seperti itu di telinga Irwan. Akhirnya Irwan pun astagfirullahaladzim, hampura. Akhirnya di situ dalam hatinya dia mengucap doa yang apa dia segala bisa. Mantuk si ayeuna, lamun teu mau bisa balik. Kakek itu berbicara seperti itu. Kata kakek bilang, keluar lu sekarang, kalau enggak lu gak akan bisa balik. Dengan gegasnya Irwan pun keluar dari pintu itu, lalu dia tersandung. Das, jatuh. Saking cepat-cepatnya, tapi sudah keluar pintu rumah. Jatuh, tidak lama dia terbangun. Ternyata sudah pagi hari. Di situ dia sedang dibangunkan oleh warga sekitar. Dia bangun memang di situ, di dekat sungai, di pohon bambu yang rindang itu, tempat dia melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dibangunkan. Ngapain dia tidur di sini? Kotor bajunya karena sudah tergeletak. Ternyata suara itu adalah suara warga yang membangunkan dia untuk Dek, karena dia menurut pengakuan warga, Irwan tuh ngigau, tolong. Pagi-pagi itu sekitar jam 5:30 pagi. Akhirnya dibangunkanlah, dibawalah dia ke rumah situ, sekitar perumahan situ. Lalu Irwan ceritakan semuanya, kejadiannya semalam seperti apa. Ya udah,
Kata warga yang menolong Irwan, tunggu di sini deh ya, sebentar saya panggilkan. Akhirnya warga tersebut memanggilkan orang pintar di situ. Irwan pun diberi air minum untuk diminum. Sontak seketika di situ badannya merasa lemas, yang tadinya lemas dikasih air minum itu kembali terasa mereka mendapat energi kembali. Si bapak itu pun berbicara kepada warga tersebut yang membawa bapak itu. 2 kali berarti kejadian. Artinya 2 kali ini berarti kejadian. Ternyata semalam pun Ratna mengalami kesurupan. Tapi sudah dibantu oleh orang pintar tersebut untuk kembali sembuh. Jadi mereka mendapat 2 kejadian hal gaib di waktu yang sama. Tapi entah untuk cerita Ratna, saya tidak tahu ceritanya karena ini versinya dari Irwan. Oke, begitulah ceritanya kawan-kawan. Mudah-mudahan teman-teman menikmati cerita yang saya sajikan ya. Karena saya senang juga nih dengar cerita gini ya. Ada momen pengen buat channel YouTube buat sharing-sharing ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Cuma satu sih yang pengen bilang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share kalau perlu ya, kalau kalian suka. Mang Dawir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.